Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kaifa halukum? Kaifa halukunna fi hadzal yaum? Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah fi hadzal yaum inni bi khairin aidan. Alhamdulillah pada hari ini saya dalam keadaan sehat dan alhamdulillah. Tayyib, qabla nastamiru darsana fi darsil lughatil arabiyyah fil faslit tasi hayya naftahu wa nabda'u bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, alhamdulillah untuk pelajaran bahasa Arab sudah memasuki pertemuan kedua ya. Nah, sebelum kita masuk materi, silakan anak-anak dibuka LKS-nya halaman 9 ya. Sambil Ustazah menerangkan, silakan anak-anak dibuka LKS-nya halaman 9. Hari ini kita akan belajar bersama tentang fi'il madhi. Nah, fi'il madhi. Tentunya ketika mendengar fi'il madhi, anak-anak sudah tidak asing lagi ya. Apa pengertian dari fi'il madhi? Ada fi'il madhi, mudhari, dan fi'lul amri. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang fi'lul madhi. Ma huwa fi'lul madhi? Huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Nah, jadi fi'il madhi itu adalah setiap fi'il atau kata kerja yang menunjukkan terjadinya pekerjaan yang terjadi pada masa lampau. Nah, anak-anak di sini nanti harus bisa mendefinisikan pengertian fi'il madhi dalam bahasa Arab ya. Fi'il madhi itu apa? Kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Tayyib, dari sini paham ya anak-anak? Nah, yang akan kita bahas hari ini itu sangat mudah sekali ya nak. Jadi fi'il madhi itu paling sedikitnya ada 3 huruf dan yang paling banyak ada 6 huruf. Nah, dilihat LKS-nya. Jangan lupa ya. Oke. Untuk selanjutnya silahkan diperhatikan. Jadi di sini pembagiannya itu ada al-fi'lul madhi tsulasi, artinya adalah 3 huruf. Al-fi'lul madhi rubai, artinya 4 huruf. Al-fi'lul madhil khumasi, 5 huruf. Dan al-fi'lul madhis sudasi. Al-fi'lul madhis sudasi. Jadi yang pertama itu adalah al-fi'lul madhis sulasi, 3 huruf. Al-fi'lul madhir rubai, 4 huruf. Al-fi'lul madhil khumasi, 5 huruf. Al-fi'lul madhis sudasi, artinya adalah 6 huruf. Oke, mudah sekali bukan belajar bahasa Arab ya nak? Oke. Nah, kalau sudah, untuk selanjutnya dari masing-masing fi'il tadi itu pasti mempunyai pola ataupun wazan. Nah, sekarang lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu adalah fi'lul madhi tsulasi. Artinya terdiri dari 3 huruf. Contoh. Nah, sebelum masuki contoh, perhatikan, fi'il madhi tsulasi itu mempunyai 3 wazan atau 3 pola, yaitu fa'ala, yang kedua fa'ila, yang ketiga fa'ula. Yang pertama fa'ala, yang kedua fa'ila, yang ketiga fa'ula. Nah, dari sini paham? Kalau sudah tahu tentang wazan atau polanya, sekarang perhatikan masuk pada contohnya.
Wazan yang pertama atau pola yang pertama adalah fa'ala. Contohnya adalah doroba. Nah, perhatikan. Fa yang pertama di situ namanya adalah fa fi'il. Huruf yang kedua atau ain itu namanya adalah ain fi'il. Huruf yang ketiga, lam, yaitu namanya adalah lam fi'il. Jadi namanya adalah fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, kalau ustadzah bertanya, lafadz doroba, ya, itu mana fa fi'ilnya? Fa fi'ilnya adalah huruf dot. Kemudian mana ain fi'ilnya? Ain fi'ilnya adalah huruf ro. Mana lam fi'ilnya? Lam fi'ilnya adalah huruf ba. Dari sini paham? Tayyib. Nah, jadi yang dinamakan wazan itu yang dijadikan acuan atau patokan sesuai harokatnya. Doroba, do, fa yang fa fi'ilnya sama harokatnya yaitu sama-sama fathah. Ain fi'ilnya juga sama-sama fathah. Lam fi'ilnya juga sama-sama berbentuk fathah. Ya. Sekarang wazan yang kedua adalah fa'ila. Ya. Fa'ila, perhatikan contohnya adalah syariba. Perhatikan anak-anak, apakah di situ dari fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya sama harokatnya? Ya. Jadi di situ sama ya, karena mengikuti wazan fa'ila menjadi syariba. Oke, sekarang wazan yang ketiga atau pola yang ketiga adalah fa'ula. Contohnya adalah hasuna. Sama-sama fa fi'ilnya ada harokat fathah, ain fi'ilnya domah, lam fi'ilnya fathah. Dari sini paham? Tayyib. Sekarang selanjutnya adalah fi'lul madhir rubai. Artinya apa? Artinya di situ adalah mempunyai 4 huruf, rubai atau arba'atun, ya. Mempunyai 4 huruf. Nah, ini juga sama seperti sulasi tadi, yaitu mempunyai 3 wazan atau 3 pola. Yaitu berwazan fa'ala, fa'ala, fa'ala. Wazan yang kedua fa'ala, fa'ala dan af'ala. Nah, sekarang wazan yang pertama itu adalah fa'ala. Katanya tadi 4 huruf, tapi di situ cuma 3 huruf. Itu bagaimana? Nah, di situ ada tambahan syiddah atau tasdidnya tadi. Perhatikan di situ dari fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il itu sama-sama harokatnya yaitu fathah. Kemudian wazan yang kedua fa'ala. Contohnya adalah jahada, jahada. Wazan yang ketiga af'ala. Contohnya adalah arsala, arsala. Oke, dari sini paham ya, Nak? Nah, untuk fi'lul madil khumasi dan fi'lul madis sudasi tidak akan ustadzah jelaskan, bisa dilihat di LKS-nya halaman 9, ya. Kalau fi'lul madil khumasi itu mempunyai 4 wazan, yaitu tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala dan infa'ala. Infa'ala. Nah, perhatikan anak-anak, dengarkan ya. Untuk fi'lul madil khumasi yang berpola atau berwazan ifta'ala dan infa'ala itu berbeda di contohnya. Perhatikan sambil diperhatikan LKS-nya. Kalau wazan
in fa'ala itu pasti dari contohnya huruf yang kedua pasti itu berbentuk huruf nun, ya. Yang berwazan in fa'ala pasti huruf yang kedua itu nun, ya. Jadi nanti kalau disuruh mengerjakan soal, disuruh memilah-milah itu termasuk fi'il madhi yang apa. Nah, kalau itu hurufnya yang kedua itu adalah nun, itu berarti masuk di kategori fi'lul madhil khumasi. Nah, kalau selain huruf nun itu, maka berwazan ifta'ala. Jadi itu perbedaannya ya anak-anak. Nanti ketika disuruh menjawab pertanyaan, kemudian huruf yang kedua itu berbentuk huruf nun, maka itu berwazan in fa'ala. Tapi kalau selain huruf nun, maka itu berwazan ifta'ala. Oke. Dari sini paham? Nah, sekarang yang terakhir adalah fi'lul madhi sudasi. Ini ada di LKS ya. Itu cuma mempunyai satu wazan atau satu pola, yaitu istaf'ala. Contohnya adalah istaqbala, istaghfara, istajara. Nah, kamu hitung ya. Di situ ada 6 huruf, yaitu alif, sin, ta, qaf, ba, sama lam. Nah, oke. Kalau sudah, perhatikan di sini ada 5 soal saja untuk sebagai latihan saja. Tentukan fi'il dan wazan dari lafadz di bawah ini. Yang pertama adalah ta'allama. Yang kedua akhroja. Yang ketiga inqalaba. Yang selanjutnya ijtama'a. Yang terakhir nazzala. Nah, perhatikan, silahkan dikerjakan 5 soal itu. Caranya adalah ta'allama itu termasuk fi'il madhi apa? Misalnya termasuk fi'il madhi rubai atau termasuk fi'il madhi sudasi misalnya atau apa. Nah, kemudian kalian tulis itu mengikuti wazan apa, berpola apa, seperti itu. Begitu juga dengan bawahnya, akhroja, inqalaba, ijtama'a, dan nazzala. Oke. Baiklah anak-anak, dari sini ada pertanyaan. Kalau kurang jelas, silahkan jangan malu-malu untuk bertanya. Saya cukupkan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hayya nakhtatim hadad darsa fi hadal yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.